Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disaakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Para santri, putra lan putri, mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati, yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa yen wis mati terus diatusi, diunduni ya diminyani, dipocong karo kain mori, dicekake terus disolati, dilebokke ning jero sepuri, dikubur ning jero bumi, jero kuburan rasane wedi, sing lawak kabeh padha bali, ora ana sing gelem ngancani, ora ana sing gelem nunggoni, amale kurang bakale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disaakeni, dosa kula nyuwun diampuni. Ada yang tanya, napa tegese sanadyan ora ana budak sing bisa disangga saora-orane isih ana endhog sing kudu diracik. Amarga urip butuh sarapan, ora mung butuh pangarep-arep. Oh, ini maksudnya begini. Ini di dalam bahasa Jawa. Kurang lebih itu bahasa Indonesia ini kurang lebih gini. Meskipun tidak ada bau yang buat sandaran, meskipun tidak ada bau yang buat bersandar, setidaknya ada telur yang buat didadar. Kata Bunga Tina seperti itu. Bunga Tina kan janda, nggak punya suami, punyanya ayam. Jadi walaupun tidak ada bau yang buat bersandar, minimal ada telur yang buat didadar, kan gitu. Karena hidup itu butuh sarapan, bukan butuh harapan. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ini itu yang ditanyakan itu kurang lebih itu seseorang harus mandiri walaupun sudah hidup sendiri, suaminya sudah meninggal atau bagaimana maksudnya. So, ini yang ditanyakan ini tentang kehidupan yang seorang ibu rumah tangga tapi merangkap menjadi bapak rumah tangga. Jadi seorang ibu merangkap bapak. Istilahnya jadi ibu ya jadi bapak. Dia jadi hidup mandiri, mencari nafkah dan lain-lain demi keluarganya. Kan begitu. Nah, ada juga yang hidup sendiri tapi tidak berkeluarga seperti Bunga Tina. Keluarganya ya ayam itu, karena kan dia punyanya ayam. Jadi nah, kurang lebih seperti itu. Makanya tadi yang ditanyakan tadi itu kurang lebihnya apa itu, tak baca agak lupa. Senadyan ora ana budak sing bisa disangga saora-orane isih ana endhog sing kudu diracik. Ya maksudnya gitu, meskipun tidak ada
bahu untuk bersandar, minimal itu ada telur yang bisa didadar, kan kurang lebih seperti itu. Terus amarga urip butuh sarapan, ora mung butuh pangarep-arep. Karena hidup itu butuh sarapan. Nah, kan itu. Ora mung butuh harapan. Berarti tidak hanya butuh harapan. Kurang lebih jadi manusia itu harus berjuang dan berjuang dan berjuang. Belajar, belajar dan belajar dan berjuang dan berjuang dan berjuang menuju kebaikan. Nah, ini untuk seorang ibu rumah tangga yang merangkap sebagai bapak rumah tangga. Memang kehidupannya berat, tapi pahalanya double karena dia seorang ibu juga merangkap sebagai seorang bapak bagi yang punya anak-anak. Yang tidak punya anak-anak pun dia merawat untuk diri sendiri. Padahal biasanya untuk perempuan itu tanggung jawabnya itu kepada suaminya, tanggung jawab nafkah. Tapi kalau suami sudah tiada, meninggal atau mungkin bercerai dan lain-lain, ya bertanggung jawab sendiri seorang ibu tersebut. Dan bagaimana makanya di dalam Islam itu kadang yang dikatakan anak yatim itu yang bapaknya meninggal walaupun ibunya masih ada. Karena zaman dulu, anak yatim zaman dulu itu lain dengan anak yatim zaman sekarang. Itu yang dimaksud anak yatim zaman dulu. Anak yatim zaman sekarang pun disebut yatim, cuman perbedaannya zaman kenabian dulu itu perempuan tidak kerja. Yang kerja laki-laki, perempuan tidak kerja. Jadi kalau suaminya meninggal atau mungkin bercerai dan lain-lain, itu kan anaknya terus repot untuk mencari makan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau zaman sekarang perempuan ya banyak yang bekerja, ada yang tidak. Bagaimanapun juga perempuan bekerja itu tetap pertanggungjawabannya kepada laki-laki. Seorang suami istri bekerja semua. Suami gajian, haknya uang gajian suami, haknya istri. Kalau istri gajian, suami tidak berhak, tapi suami itu diberi bukan diberi nafkah. Kalau seorang suami memberi nafkah kepada istri itu wajib. Tapi istri kalau dapat gajian, istilahnya dia kalau memberikan kepada suami, memberi makanan atau jajan, itu memberi sedekah, sifatnya dapat pahala. Kalau seorang suami kepada istri kewajiban, tidak sedekah tapi kewajiban. Jadi laki-laki berhak memberi makan atau menghidupi istrinya. Itu kewajiban. Seorang istri walaupun bekerja itu tidak berhak memberi kepada suaminya. Contohnya kurang lebih orang Jawa itu bilang begini. Nek wong wedok itu bilang karo wong lanang, duitmu ya duitku, mobilmu ya mobilku, montormu ya montormu, omahmu ya omahku. Tapi nek wong wedok yang punya, dia untuk gaji, untuk wong wedok itu dapat warisan dan lain-lain kan dia milik sendiri. Duitku ya duitku dewe, gak melu. Suami gitu. Jadi perempuan kalau dapat warisan dari keluarganya, ya suami tidak berhak. Atau perempuan yang bekerja dapat gajian, suami tidak berhak. Intinya orang Jawa bilang begini, duitku, duitmu, untuk duitmu, duitnya laki-laki tadi, duitnya suami, ikut duitku, ikut duitnya istrinya. Pokoknya bondone suami ikut bondone istrinya. Tapi bondone istrinya, suami tidak berhak. Kok suami meminta uang kepada istrinya karena istrinya kerja, minta uang. Itu ya istrinya sifatnya memberi sedekah, tidak kewajiban. Yang kewajiban itu seorang laki-laki kepada istrinya. Istrinya tidak berkewajiban memberi apapun kepada suaminya. Seandainya istrinya medit, juga apa-apa. Paham ya? Istrinya medit dengan aku gajian tak umpet-umpet ke dewe. Aku tak nggur apa-apa lah. Untuk warisan tak nggur dewe, suaminya gak dikai. Ya hai istri, suami gak boleh protes. Karena duitnya suami juga duitnya istri, bodone suami, bodoh entah mobil, entah kendaraan, entah apa saja, entah tanah, entah rumah, itu milik suami juga milik istri. Tapi untuk milik istri sendiri, suami tidak boleh ikut memiliki. Intinya kurang lebih seperti itu. Itu bukan berarti istri menang-menangan, bukan. Memang tanggung jawab istri itu lebih berat daripada tanggung jawab suami. Walaupun istri dikatakan tidak kerja, istri dikatakan sebagai ibu rumah tangga, kerjanya lebih berat, bangunnya lebih pagi, bersih-bersih, memasak, ngurusi anak dan lain-lain, mengandung anak dan pokoknya perempuan itu lebih berat daripada laki-laki. Laki-laki hanya cari uang, kerja, cari uang, memberi nafkah kepada keluarganya.
Nah, seorang perempuan walaupun kadang tidak kerja di rumah itu ngurmati bangun pagi, ngurmati anak sakit dan suami sakit, pada bahkan itu lebih tangguh istri. Suami sakit kadang-kadang dirawat suami, sedangkan istri sakit, suami tidak bisa merawat istrinya. Kurang lebih seperti itu. Makanya seorang ibu itu biasanya lebih tangguh daripada seorang bapak. Seorang bapak kalau sakit itu keroki, awak sirahku ngeluh pijeti, wis pokoke aleman, manja aku iki ora penak kabeh awakku anuan gitu. Tapi ada orang istri kok sakit gerges-gerges suaminya gitu kebul-kebul karo ngopi. Kan ora mungkin oh tak keroki, ada tapi mungkin 0,0%, kurang lebih seperti itu. Jadi seorang perempuan itu lebih tangguh. Makanya di dalam Islam perempuan itu ditinggikan separuh 50% daripada suami. Maksudnya tingkat waktu meninggal saja, mayatnya aja perempuan, laki-laki turun gini, perempuannya dinaikkan separuhnya. Jadi kepala laki-laki kalau disolat jenazah bersama, tak itu begini. Nah, sama imam pun begitu. Imam pun kalau laki-laki lihat dari posisinya. Nah, ini berarti mayatnya laki-laki, imam begini perempuan. Jadi bagaimanapun itu perempuan lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Di dalam Islam seperti itu. Walaupun dianggap tidak kerja tapi kerjanya lebih berat. Mau tanya, puasa di hari kelahiran manfaatnya apa? Mohon penjelasannya. Puasa di hari kelahiran maksudnya itu mungkin puasa weton. Puasa weton itu hitungan Jawa, bukan hitungan kaum muslimin, bukan hitungan Jawa. Itu untuk membuang kesialan. Berpuasa pada saat weton, misalkan wetonnya Rebo Pahing, berarti Selasa Pahing pon pagi kliwon legi, nah Selasa legi puasa, kadang Selasa legi Rebone kan Rebo Pahing, Kemisnya berarti Pahing pon, Kemis pon. Nah 3 hari itu biasanya dipuasa nih. Jadi sebelum sehari weton, pada saat weton, setelahnya weton, itu menghilangkan kesialan. Perhitungan Jawa, karena belum saya temukan di dalam hadisnya belum saya temukan, itu hitungan orang Jawa. Tentang weton kan adanya hitungan Jawa, hitungan Arab kan nggak ada. Pon wage kliwon legi pahing kan nggak ada. Pon wage kliwon legi pahing itu hari pasaran 5 hari, itu hitungannya orang Jawa zaman dulu sampai zaman sekarang dipakai untuk pernikahan, untuk makanan dan lain-lain, biasanya pakai seperti itu. Nah, untuk yang ditanyakan ini puasa untuk puasa weton, misalnya puasa di kelahiran kegunaannya untuk apa? Orang Jawa meyakini, saya katakan meyakini loh, orang Jawa meyakini bahwa puasa weton, puasa kelahiran itu membuang kesialan. Istilahnya apa itu kalau seperti orang nanggap barongan itu apa itu? Mbak sengkolo atau apa itu biasanya? Ruat. Nah, seperti ruat. Seperti orang ruatan. Kalau orang Jawa itu seperti ruat. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya itu kalau di dalam hadis Nabi belum saya temukan, belum pernah saya menemukan puasa weton. Puasa dari kelahiran belum pernah saya temukan. Entah ada apa tidak, saya belum pernah membaca hadisnya tentang itu. Karena di dalam Islam itu sendiri juga tidak ada pon wagi kliwon legi pahing, tidak ada hari pasaran, tidak ada hari weton. Nah, hari weton yang ada itu perhitungan orang Jawa zaman dahulu sampai zaman sekarang masih dipakai. Tapi seandainya dipakai pun ya nggak apa-apa, nggak masalah. Wong puasa itu baik kok. Puasa itu baik untuk kesehatan, untuk dirinya sendiri, melatih dirinya sendiri, mencegah nafsu amarah, mencegah nafsu apapun itu puasa. Tidak mesti puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa 1 bulan sekali biasanya. Nah, hadis nabinya malah ada puasa 3 dalam 1 bulan, diupayakan puasa 3 hari untuk
pertengahan tanggal kalau dalam hadis begitu. Tapi untuk Jawa weton itu tadi ya sama-sama baiknya, maksudnya puasa itu kan baik karena pahalanya itu beri Allah langsung. Ada pertanyaan lain tentang ini? Sudah cukup? Puasa weton itu sakjane kae sesudah. Iya, puasa weton misalkan 3 hari. Jumat pagi, nah, misalkan ya Jumat pagi, itu berarti sebelumnya Jumat pagi, berarti Kemis pon, terus Jumat pagi berarti Sabtune Kliwon. Nah ini tuh 3 hari. Biasanya gitu. Tapi ada yang sehari, itu pas saya petani Jumat pagi, khusus Jumat paginya. Karena kadang-kadang perhitungannya Jawa kan begini, orang Jawa itu punya perhitungan yang unik. Kadang itu setelah asar sudah dihitung besok. Misalkan ini Jumat pagi, Jumat pagi ini hari Jumat pagi. Itu kok Jumat pagi ini sudah asar, itu masuknya terus Sabtu, malam Sabtu, asar bukan maghrib. Asar itu sudah dihitung Sabtu Kliwon, pagi Kliwon, kurang lebih seperti itu. Ada tanya lagi? Ya? Dibancain apa? Ya? Kalau wetonnya dibancai, kucingnya coba. Ya, Bu. Yang itu loh, puasa 40-an itu gimana? Gimana? Puasa 40-an. Maksudnya? Yang 3 hari. Oh, 3. Puasa 40 Lah ya, hari. puasa 40-an itu kan puasa weton tadi. Lain. Wah, dino renteng. Neptu petang puluh. Orang Jawa bilang dino renteng. Dino renteng itu yang neptunya dihitung itu totalnya 40. 3 hari tapi neptunya 40. Itu hitungan Jawa. Di dalam hitungan Muslim zamannya Nabi tidak ada seperti itu. Itu puasa apapun bagus gitu aja. Kecuali yang nggak boleh puasa kan hari raya. Hari Tasyrik, hari raya nggak boleh puasa. Puasa tiap hari pun boleh. Kecuali hari Tasyrik atau hari raya nggak boleh berpuasa. Saya lagi. Ya? Kalau itu apa mayat perempuan dan laki-laki kan disolatkan bersama. Itu satu-satu apa? Misalkan jejer. Enggak, niatnya kan perempuan kan lain sama laki-laki. Iya. Iya. Ya itu niatnya terus gimana? Ya niatnya maksudnya gimana? Kayak laki-laki Dulu kan sudah tak terangkan untuk perpendek bacaan toh masih ingat enggak? Ya bareng itu. Lah ya. Perempuannya itu kan nek perempuan pakai H, nek laki-laki kan Ya. Itu Kan kata-katanya di dalam sholat jenazah dulu kan sudah saya ingatkan. Pertama kali apa? Masih ingat? Wajibnya itu loh, wajibnya. Seorang segini banyaknya kok lupa. Dulu kan tak ajari sholat jenazah yang paling pendek. Masa lupa? Lu segini banyak itu lupa. Nah terus saya buat aku ngomong gebar-gebor gunanya apa? Dulu kan tak kasih tahu sholat jenazah yang paling pendek. Paling pendek. Rokaat pertama yang dibaca apa? Ya Fatihah, betul. Fatihah. Rokaat kedua yang dibaca apa? Selawat. Selawat. Berarti orang tahu do salat jenazah tak ngawur kalian itu. Loh aneh toh. Bener selawat. Yang ketiga dibaca apa? Allahumma fir lahu lanang. Lah, Allahumma fir saja sudah cukup. Dengan ampunilah dia, ampunilah mereka. Nek dua kan mereka. Ampunilah dia nek satu, ameh lanang, ameh wedok, pokoknya ampunilah dia. Kan gitu. Apa atau ampunilah mereka. Yang keempat setelah rakaat keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu. Rakaat keempat itu kamu berdoa boleh, tidak pun langsung salam boleh. Masa lupa? Dulu kan tak ajari, pas paling gampang itu sholat jenazah pertama bacanya Fatihah. Kan gitu. Kedua sholawat. Usolinya itu. Usoli gimana? Niat itu kan apapun sholat harus bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Tapi niatnya boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa.
sholat harus basa Arab, termasuk adzan Arab. Nek masalah berdoa, masalah niat itu boleh bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, boleh bahasa apapun. Sholat saja loh, niat sholat, berdoa apa saja itu boleh diganti bahasa apapun. Saya jangan tanyakan kan niatnya piye wong lanang itu kan gitu. Ya niat itu bisa saja diucapkan atau dalam hati. Jadi sama-sama bener. Antara diucapkan dalam hati tetap bagus yang dalam hati. Karena bagaimanapun lahir saja batinnya juga tidak bagus. Tapi batinnya bagus, lahirnya otomatis kan bagus. Yang penting itu dulu malah niat dalam hati. Lahir batin ya boleh, batin saja boleh. Itu untuk niatnya. Untuk niatnya boleh rasa niat sholat jenazah seandainya nggak tahu namanya. Kan bisa saja toh. Datang, siapa yang meninggal namanya? Nggak tahu namanya. Oh ya si dia. Dia bawa laki-laki, bawa perempuannya dua ya mereka. Niat sholat jenazah untuk mereka. Ini dia atau mereka. Kurang lebih seperti itu. Niatnya seperti itu. Yang penting itu rakaat pertama tetap bacaan Fatihah. Itu kan harus mengrukun itu. Selawat. Terus doa tadi, doa yang pendek tadi. Pendek, tidak perlu dibaca panjang kan gitu. Yang keempat, berdoa boleh langsung salam ya. Boleh, dulu kan udah aku cerita nih tentang sholat jenazah. Maksud kalian sholat jenazah itu terus jadi makmum atau jadi imam atau makmum terus menengah gitu rubah gedang itu, maksud gitu. Kan ya itu paling gampang kan. Sholat jenazah paling gampang itu diperpendek seperti itu. Bacaannya panjang boleh, pendek boleh. Itu yang paling gampang. Ada lagi? Ada lagi? Kalau yang meninggal itu dalam bencana alam kan banyak. Iya. Terus tidak diketahui laki-laki atau perempuannya terus masalah itu saja. Lah ya, maksudnya orang meninggal banyak. Tidak diketahui Laki-laki apa perempuan kena bom duar manuke anune ora kare. Sirahe ora kare ije gembunge tok. Manuke ra roh. Lanang apa wedok? Ya sholatnya kurang lebihnya ya kepada mereka dulu kan pernah tak ceritakan. Ya toh? Dulu kan pernah tak ceritakan. Perkara kamu lah ya. Pernah naik mobil terbakar situ. Iya. Bertiga itu naik nomor DE Kimbut Johan. Oh iya. Naik mobil terbakar. Aku juga pernah kau bilang seandainya terbakar itu sing konangan satu tok. Johan, karena gak sunat, tak periksa. Ah, manuke kok lincip. Johan, kan gitu. Kan ora sunat. Ha iki sing loro sunat, dak iki sing mati sura sing didaro. Itu kan pernah dulu. Direndeng mobilnya terbakar. Mobilnya terbakar pada lari malah nutupi kuping lho. Masane mercon tapi ya meledak kayak film tadi. Mobil terbakar itu enggak bingung, enggak terus mematikan lampu. Mematikan apinya. Dulu kan mobilnya terbakar konslet atau gimana ndak tahu dibendeng karo kiput kalau nggak salah terus di pabrik gula disemprot itu disemproti sampai mati itu kan malah pada lari malah nutupi kuping gini mobilnya terbakar ora mikir cari tanah untuk guyur air malah nutupi kuping terus aku bilang sama mereka kalian kalau terbakar mati itu aku mencari kalian susah kecuali satu Johan. Nah, alasannya Johan lo kenapa? Lah kowe kan gak sunat Cina. Manuke kan lincip. Dadi kan oh iki manuke garing iki. Hati kowe kan kurang lebih kan seperti itu. Dulu nah itu kan gambarannya seperti itu. Jadi intinya apapun itu tergantung dari niatnya tentu. Niatnya bagaimana. Jadi tadi seperti ini ditanyakan ini bencana alam korak karek bagaimanapun juga tetap niatnya seperti itu. Dulu kan pernah tak ceritakan ada orang kena bom korak karek masih kemaluannya tak pun tetap disolati dan dibongkok, tidak boleh ngawur, tidak boleh terus kemaluannya tak delok plastik dimatikan dikocor air masukkan plastik kresek terus taleni atau dicepet ning mulut gene terus numpak motor buantar mung kuburan enggak muwir ngabe jangkat mayite enggak boleh ya harus dibongkok ya disolati ya dipocong ya disolati seolah-olah tubuh enggak boleh terus alah matine ije manuke tok kok
sikile terus lemahnya kudu pempok diuruk-uruk terus tibakno pok oke harus sikil bek nggak boleh, tetap dicangkul kedalamannya normal seperti biasanya 1,5 meter ya di dalam gitu, nggak boleh terus dipedem terus biasanya nah ini sih kok pacul sak pacul diuncang pok terus dirugi nggak boleh seperti itu gitu loh. Jadi walaupun dapat jarinya saja korak karek kena granat tidak dapat jarinya tetap disolati dipocong ya umumnya orang sini di keranda gitu nggak terus kecil walaupun kecil terus taruh plastik resek taleni cepet ke mulut kayak rokok numpak motor gua maka ya dibongkok seperti umumnya orang meninggal seperti dianggapnya saja jenazah masih utuh. Jadi kira-kira tentang doa pun kira-kira sama saja yang meninggal di tengah laut ya kan nggak ketemu jenazahnya dimakan ikan misalkan jenazahnya dimakan ikan misalkan di tengah laut kan kita nggak tahu kita nyekar ya nggak mesti ke tengah laut kita di pinggir laut boleh atau di rumah mendoakan di mana-mana boleh mendoakan dari rumah dari pinggir laut tadi atau dari mana boleh yang penting itu niatnya lah itu bukan kalau hanya nggak ketemu mayatnya wajib disolati apa enggak? Loh iya toh. Ya iya toh. Nama orang Islam itu Sholat goib. iya toh. Iya toh. Misalkan diyakini mati gak ketemu. Ah tanah longsor dirugi lemah. Terus dirugi gak sempat memocong, gak sempat memandikan, wudu dan lain-lain. Ya tetap disolati. Kan gitu, ya sholatnya seperti sholat gaib itu karena nggak ada mayatnya. Kalau ada mayatnya kan gitu, mayatnya di mana kan kita nggak tahu, kena longsor, kena bencana dan lain-lain, atau mungkin dimakan buaya sampai habis, atau ditelan ular terus ularnya nggak ketemu mayatnya, atau tenggelam di tengah laut, itu kan sama saja disolati, kan kurang lebihnya seperti itu. Kalau mengubur anggota badan amputasi orangnya masih hidup itu oh nggak apa-apa itu kan nyawanya masih nah gini loh maksudnya gini orang meninggal orangnya masih hidup tapi misalkan diamputasi terus maksudnya yang ditanyakan bagaimana amputasinya Potongannya kan. kuburnya tuh diprosesi kayak oh enggak sama seperti sunat waktu sunat kita sama buat plakir apa buat apa kalau kucing enggak nyawanya di sini orang sunat sama saja kan anggota tubuh dibuang ya toh sunat itu diketok toh lah pucuke itu sunate itu ono kucing dicalon boleh saja kan gitu. Cuman kan tidak seperti itu, tidak umum. Pamannya sunat ya biasanya dibuang sampah aja jarang, biasanya dipendem. Tapi ya nek sunat kan biasanya diminta enggak ke dokter manuke? Hah? Enggak toh? Dokter dinyalo sampah. Sampah langsung gobong ngono ya ora protes. Bocah protes, Pak. Karena sing dirumati mau nyawane sama dia amputasi kakine walaupun kepalanya diamputasi wonge jauh pun tidak ada seperti itu. Anggota tubuh kalau sudah lepas dari tubuh itu sudah lain lagi, contohnya kuku, rambut, potong rambut, dan rambut itu kan termasuk anggota tubuh, jenggot, kuku, gigi dan lain-lain nggak mesti dikubur terus nggak disolat, itu bukan anggota tubuh karena dia itu sudah nggak bernyawa. Yang bernyawa itu yang maksudnya sukma, itu sukma nyowo. Ya seperti orang sunat lah. Orang sunat kan ya anggota tubuhnya diamputasi, sengaja diamputasi, malah sengaja dipotong. Kan gitu. Demi kesehatan orang sunat. Atau apapun amputasi kan demi kesehatan. Entah kakinya dipotong gara-gara penyakit, entah kemaluannya dipotong gara-gara sunat, itu kan diamputasi memang untuk demi kesehatan. Untuk kesembuhan dan lain-lain kurang lebih. Yang sunat juga dipotong itu untuk demi kesehatan, yang kakinya dipotong itu demi kesehatan, tangan atau kaki, pokoknya amputasi apapun itu gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya, nggak harus terus dong bekas amputasi terus dibuat kuburan dipatok tata bengek, itu enggak, karena dia bukan sukmanya bukan di situ, sukmanya kan masih nempel di orang nih.
Yang disolati itu tadi kan yang sukmane tadi. Ada tanya lagi? Ada lagi enggak? Masih ada tanya lagi enggak? Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup sekian. Ya, aku doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Ini Bu Ismi mohon doanya semoga Bu Ismi lekas sembuh, hilang penyakitnya, diganti dengan kebaikan atau diganti kesejahteraan atau apa sajalah, yang penting baik untuk Bu Ismi. Bu Ismi ini kondisi sakit dan minta kemarin-kemarin minta doanya semoga lekas sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ya Allah, berilah rezeki yang halal barokah, dan berilah kesehatan pada keluarga kami, ya Allah, dalam marah bahaya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi wa sallam, la haula wa la quwwata illa billah, inna ma'al usri yusra, Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku berair lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis Tembak Perkampungan di setiap pengajian ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan.